Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video sebagai tugas individu sebagai pemenuhan tugas mata manajemen laboratorium komputer yang diampu oleh Bapak Jajang Kusnandar MT. Akan menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi aplikasi Xeon 4.7.3. Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, sedikit perkenalan tentang saya, lalu gambaran umum mengenai aplikasi Xeon, dan dilanjutkan dengan persiapan download, lalu penjelasan singkat 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Xeon, dilanjutkan dengan penjelasan konfigurasi master, penjelasan konfigurasi klien, dan contoh demo monitoring yang diakhiri dengan penutup. Baik. Perkenalkan diri, nama saya adalah Novita Ramdhani SPD. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, dan saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 06 Kota Batu dengan jabatan sebagai guru bahasa Inggris dan memiliki tugas tambahan sebagai kepala laboratorium sekolah. Adalah gambaran umum mengenai aplikasi Xeon. Secara umum, aplikasi Xeon memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Sebagai fungsi umum, sebagaimana aplikasi manajemen laboratorium komputer lainnya, Xeon memiliki fungsi umum sebagai pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian atau management, monitoring, and controlling. Sedangkan sebagai fungsi khususnya, Xeon dapat melakukan penguncian, kemudian ada fitur menyalakan atau mematikan, mengirim pesan, mengirim file, membuka aplikasi, membuka website, dan menangkap layar. Seluruh fungsi khusus tersebut bisa dilakukan oleh komputer master kepada komputer klien nantinya. Baik, setelah mengetahui tentang penggunaan Xeon pada kegiatan monitoring atau manajemen laboratorium komputer, kita akan melakukan instalasi yang kita mulai dari download aplikasi Xeon itu sendiri. Sebelum mendownload aplikasi, kita harus tahu spesifikasi dari komputer atau laptop yang kita gunakan, baik itu komputer klien maupun komputer master. Caranya, kita tinggal buka aplikasi File Explorer. Nah, di sini akan muncul pilihan This PC. Silakan diklik kanan, lalu pilih Properties. Nah, di sini akan muncul Device Name. Untuk Windows 10 muncul dengan nama Device Name, sedangkan untuk Windows 7 ke bawah mungkin munculnya adalah Computer Name. Kemudian di sini tertulis RAM yang terinstall adalah 2 GB, itu adalah RAM minimal untuk kita install Xeon. Dan di sini sistem operasinya Windows 10 dengan 64 bit. Nah, kalau sudah tahu berapa bit dari operation system kita, kita buka browser kita, lalu masukkan alamat Xeon. Ini xeon.io/in/download. Nanti di sini akan muncul dua pilihan untuk Windows dan Linux. Kemudian untuk Windows sendiri ada pilihan 64 bit dan 32 bit. Nah, karena tadi komputer yang saya memiliki 64 bit Windows, maka kita pilih 64 bit, kita klik, akan terdownload secara otomatis. Baik, itu tadi cara untuk mengecek spesifikasi komputer sekaligus melakukan download Xeon application sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki oleh komputer klien maupun komputer master. Setelah melakukan download
aplikasi Xeon untuk komputer master maupun komputer klien, berikut adalah 5 tahapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan monitoring menggunakan Xeon. Yang pertama yaitu melakukan instalasi Xeon di komputer master. Bisa menggunakan link yang tertera ini. Silakan saksikan video instalasinya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi Xeon di komputer master. Nanti akan saya demonstrasikan pada slide selanjutnya. Kemudian setelah melakukan konfigurasi pada komputer master, kita akan melakukan instalasi pada komputer klien dengan tutorial yang sudah tertera juga pada link berikut. Lalu melakukan konfigurasi Xeon pada komputer klien yang nanti akan saya demonstrasikan. Dan yang terakhir adalah monitoring komputer klien oleh komputer master yang akan juga saya demonstrasikan nantinya. Baik, jadi setelah aplikasi Xeon terinstall baik di komputer master maupun komputer klien, kita akan melakukan konfigurasi pada komputer master. Jadi pertama-tama kita buka menu General, kemudian pada menu Authentication, default yang akan muncul adalah Logon Authentication. Tapi di sini kita harus mengganti menjadi Key File Authentication. Kemudian setelah metode diganti menjadi Key File Authentication, kita buka menu Authentication Key. Nah, kemudian di sini kita akan membuat key pasangan yang baru, pasangan key yang baru dengan menekan menu Create. Nah, kemudian di sini kita buat nama untuk key yang akan kita pasang di komputer klien nantinya. Misalnya di sini saya menggunakan nama Ramdhani, kemudian klik OK. Nanti akan ada notifikasi seperti ini, silakan klik OK. Nah, setelah itu akan muncul dua tipe nama, yaitu nama private dan nama public. Yang akan kita gunakan untuk komputer klien adalah nama yang public. Jadi silakan seleksi bagian yang public, kemudian klik export key. Nah, di sini nanti kita membuat tempat penyimpanan. Misalnya di sini kita buat tempat penyimpanannya, kemudian di save. Nah, di sini kita sudah mempunyai key atau kunci yang bisa kita gunakan di komputer klien. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi laboratorium komputer kita dan nama-nama dari komputer klien kita. Jadi ada dua kolom di sini. Untuk kolom location akan menjadi nama laboratorium, sedangkan untuk kolom computers akan digunakan untuk sebagai nama dari komputer klien. Di sini kita buat satu dengan menekan tombol plus di sini. Nah, jika sudah ada new location, silakan klik 2 kali, berikan nama. Seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti kita akan membuat nama dari komputer klien kita. Ini kita ketikkan nama sesuai dengan computer name atau device name yang ada di properties dari komputer kita tadi. Untuk menghindari kesalahan, silakan di-copy yang di-paste di sini. Baik, jika sudah, silakan aplikasikan konfigurasi yang telah kita buat di komputer master. Sampai situ, komputer master sudah berhasil kita konfigurasikan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada komputer klien. Di sini kita juga membuka aplikasi yang sama dengan konfigurasi master. Kita buka aplikasi Xeon Configuration, kemudian kita buka menu General,
Di sini kita ganti authentication method menjadi key file authentication. Kemudian yang perlu kita konfigurasi juga adalah authentication key. Di sini kita akan memasukkan key yang tadi sudah kita buat dari komputer master. Caranya kita pilih menu import key, kemudian cari tempat penyimpanan dari key yang sudah dibuat dari komputer master tadi. Misalnya di sini tadi. Nah, ini key-nya, ekstensinya adalah .pem. Kemudian kita klik open. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah masuk kunci atau key yang sama dengan kunci master tadi. Selanjutnya, kita akan mengatur komputer klien ini akan dikonfigurasikan dengan komputer server apa. Jadi kita harus membuat nama yang sama dengan nama lab yang sebelumnya. Sebelumnya saya menggunakan nama lab Novita. Ya, seperti ini. Nah, berbeda dengan komputer master yang kita isi di bagian location maupun komputer, untuk komputer master klien kita hanya perlu mengisi di bagian location. Nah, setelah itu kita bisa klik tombol apply. Yes. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka komputer sudah saling terkoneksi satu sama lain. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melakukan demo untuk melakukan monitoring pada komputer klien. Yang harus kita buka adalah aplikasi Xeon Master. Kemudian di sini akan muncul komputer klien mana saja yang terhubung dengan komputer kita. Nah, contohnya ini. Nah, di sini sudah ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Ada tombol demo, log, kemudian remote view untuk melihat layar dari komputer klien, kemudian remote control untuk melakukan kontrol, jadi kita tidak hanya melihat tapi juga bisa mengakses layar yang sedang diakses oleh komputer klien. Kemudian ada power on untuk menyalakan komputer klien dari jarak jauh, reboot untuk melakukan restart, kemudian power down untuk mematikan komputer klien, login, log off. Kita juga bisa mengirimkan teks pesan yang akan muncul langsung di komputer klien, kemudian membuka aplikasi dari jarak jauh, membuka website tertentu, mengirim file, juga untuk melakukan screenshot. Oke, berikut salah satu contoh cara melakukan kontrol kepada komputer klien kita. Silakan klik komputer kliennya, kemudian pilih menu remote control. Nah, akan muncul seperti ini. Di tampilannya kita bisa melakukan kontrol pada komputer klien. Kita bisa menutup aplikasi, bisa membuka aplikasi yang lain juga di sini, misalnya, dan seterusnya. Oke, selain itu ada menu text message. Di sini kita bisa mengirimkan pesan kepada klien kita, misalnya. Oke, kemudian oke. Nah, ini akan muncul di sini. Silahkan dilihat. Nah, seperti ini. Ya, kita menggunakan menu remote view, maka kita tidak akan bisa mengoperasikan apapun pada komputer klien. Ketika kita berubah ke menu remote control, kita bisa melakukan seperti ini. Oke, selain itu kita juga bisa mengirimkan file ke komputer klien. Tinggal cari menu file yang akan dikirim. Misalnya saya ingin mengirim foto ini.
sini ada 3 pilihan. Transfer only berarti maksudnya klien tidak akan tahu kalau kita sudah mengirimkan filenya. Kemudian kalau memilih transfer and open files, berarti klien akan langsung membuka file itu begitu file sudah terkirim. Sedangkan transfer and open destination folder berarti klien hanya akan dibukakan foldernya saja, tidak langsung membuka dalam aplikasi. Kita pilih transfer only misalnya, kemudian klik start. Oke, sudah, kita bisa mengecek di komputer klien biasanya akan ada notifikasinya. Nah, seperti ini. Untuk membuka silakan klik bubble-nya. Biasanya default-nya dia akan tersimpan di user-nya. Tadi file yang kita kirim dari komputer master. Oke. Selain itu kita juga bisa mengunci komputer klien sehingga komputer klien atau siswa kita bisa fokus pada pembelajaran yang kita sampaikan di depan kelas. Cukup dengan aktifkan komputer yang akan dikunci, kemudian klik menu lock. Itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi komputer klien tidak akan bisa melakukan apapun dengan device yang ada di depannya. Untuk membuka kunci, tinggal klik unlock. Baik, itu tadi sedikit demo tentang cara melakukan control dan monitoring terhadap komputer klien kita. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang langkah-langkah instalasi dan konfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master maupun komputer klien. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.